mengatakan dasar pelaporan itu karena Andi Azwan dan Joshua Sinambela diduga telah melakukan kebohongan publik dan menyesatkan. Sebab dirinya menyebarkan hasil scan yang diklaim sebagai ijazah Jokowi. Namun Benny menuturkan laporannya itu ditolak pihak Polda Metro Jaya dengan pertimbangan tidak ada ijazah Jokowi yang autentik sebagai pembanding. Pun atas arahan dari Direskrimum Polda Metro kepada tim kuasa hukum Pak Suryo untuk kembali melapor di SPKT. Nah, itu semua sudah kita utarakan. Tetapi ya begitu yang kami dapatkan bahwa penyidik Polda Metro memakai asumsi kacamata kuda. Dia tetap berasumsi bahwa proses hukum masih berjalan. Jadi tidak bisa diterima laporan. Dan kedua bahwa pemirsa, bersama dengan MNC Peduli kita bantu korban banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Pemirsa, tumpukan sampah di bawah flyover Ciputat Tangerang Selatan akhirnya diangkut petugas kebersihan setempat. Sebelumnya sampah menumpuk hampir 2 minggu meresahkan warga, dan berikut laporan jurnalis iNews Kea Dela Rosa bersama dengan juru kamera Yudi Permana. Pemirsa, bau menyengat masih menyelimuti wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Dan tepat di belakang saya saat ini masih terlihat tumpukan sampah yang berada di persimpangan Dewi Sartika Ciputat, tepatnya berada di depan SPBU. Dan dari informasi yang saya dapatkan dari salah satu pedagang sayur di Pasar Cimanggis, dirinya menyatakan bahwa tempat pembuangan sampah di Pasar Cimanggis masih ditutup sementara, sehingga para pedagang bingung untuk mengalokasikan sampah-sampah mereka. Alhasil para pedagang akhirnya membuang sampahnya ke titik yang berada di belakang saya. Titik di Pasar Ciputat, sampah-sampah atau gunungan sampah yang ada di Pasar Ciputat kini sudah bersih karena petugas kebersihan dan juga warga setempat sudah mengangkut sampahnya dari pukul 10 malam hingga pukul setengah 3 hari ini. Dan hingga kini petugas kebersihan serta warga setempat masih bergotong royong untuk membersihkan dan mengangkut sampah-sampah yang berada di Ciputat, Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Kea Dela Rosa, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan truk ekspedisi yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera melalui pelabuhan Merak Cilegon, Banten. Antrian kendaraan diduga akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi saat berlayar. Antrian ribuan truk ekspedisi yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera terjadi di pelabuhan Merak Cilegon. Antrean sudah terjadi di jalur Cikuasa atas yang dijadikan kantong parkir kendaraan akibat tidak tertampungnya kantong parkir di dalam pelabuhan. Diduga antrean kendaraan terjadi akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi yang melanda Selat Sunda, sehingga menyebabkan berkurangnya kapal yang beroperasi di 7 dermaga. Para sopir truk yang terpaksa tertahan untuk menyeberang mengaku rugi. Ya, capek. Lelah juga, nungguin ngantri. rugi nggak Pak? Ya rugi waktu. Pengennya lancar-lancar aja? Ya pengennya lancar lah, biar cepat kita nyebrangnya. Mungkin pengaruh cuaca kali. Cuaca? Iya, badai. Gelombang tinggi mungkin. Ini ngantri udah berapa lama? Dari sebelum keluar tol Merak tadi sekitar jam 4 Bang. Untuk mengurai terjadinya antrean panjang kendaraan, pihak pengelola jasa penyeberangan mengoperasikan 28 kapal di 7 dermaga. Terdiri dari 5 dermaga reguler dan 2 dermaga eksekutif di Pelabuhan Merak. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Sution, iNews melaporkan. Pemirsa, tingkatkan kewaspadaan dalam 3 pekan ke depan atau selama Anda menghabiskan libur Nataru. Dikepung 3 siklon sekaligus, Indonesia akan menghadapi cuaca ekstrim, hujan lebat dan angin kencang, terutama di wilayah Indonesia bagian selatan. Angin kencang melanda Jakarta Senin sore membuat sejumlah pohon tumbang. Di Jalan Gunawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebuah pohon kenari besar tumbang menimpa bagian belakang mobil yang tengah melintas. Batang pohon berdiameter hampir 1 meter menutup jalan dan memicu kemacetan panjang.
Peristiwa ini membuat ngeri para pengendara lantaran pohon tumbang terjadi saat kondisi lalu lintas ramai. Pohon tumbang akibat angin kencang juga terjadi di kawasan Cilandak KKO Jakarta Selatan. Batang pohon menutup sebagian jalan memicu kemacetan pengendara motor dan mobil. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG merilis peringatan cuaca ekstrim hujan lebat dan angin kencang yang merupakan dampak siklon tropis di bagian selatan Indonesia selama periode Natal dan Tahun Baru, yaitu mulai 15 Desember hingga 10 Januari 2026. Cuaca ekstrim terjadi di Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT, Lampung, dan Bengkulu. Masyarakat yang akan berwisata selama periode Natal dan Tahun Baru harus meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah-wilayah rawan bencana banjir dan tanah longsor. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran hutan besar melanda wilayah Komuna San Pedro de Melipilla, wilayah metropolitan Chile. Api dengan cepat menyebar akibat kondisi vegetasi kering dan angin yang cukup kencang. Kebakaran ini telah menghanguskan 2.500 hektar lahan hutan dan sedikitnya 5 unit rumah warga rusak. Upaya pemadaman melibatkan puluhan unit pemadam kebakaran, relawan, serta dukungan pesawat pemadam kebakaran. En este incendio forestal tenemos hasta ahora 58 carros de bomberos, todos de la región metropolitana, lo que representa un 20% de la capacidad total en la región y un 80% de las capacidades especializadas en incendios forestales, para que tengan una magnitud del extraordinario esfuerzo que está haciendo bomberos. Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk tidak mendekat ke area kebakaran, serta tetap waspada mengingat potensi meluasnya kebakaran akibat cuaca yang belum sepenuhnya mendukung proses pemadaman. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Tol Delhi Agra, India Utara. Sedikitnya 15 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam insiden naas ini. Sejumlah kendaraan rusak parah memadati Jalan Tol Delhi Agra di distrik Mathura, Uttar Pradesh setelah 10 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun. Terlihat dari lokasi kejadian memperlihatkan bus dan mobil yang hancur berserakan di sepanjang jalan raya. Kecelakaan ini disebabkan jarak pandang yang terbatas akibat kabut tebal musim dingin. Petugas darurat mengamankan area tersebut dan masih memadamkan api dari kendaraan yang hangus terbakar. इतना गाड़ी लगातार ठुक रही है, वहाँ कोई तो रहना चाहिए। एक के बाद वहाँ रोकने के लिए 8 गाड़ी चल रही हैं, ठुकने के बाद फिर जलनी, ठुकने के आधे घंटे बाद आग लगा वहाँ, फिर एक बार से जलना शुरू हुआ, पब्लिक भगदड़ मचा। Pihak berwenang melaporkan 15 orang tewas akibat insiden maut ini dan puluhan lainnya dibawa ke Rumah Sakit Sri Baldev untuk mendapatkan perawatan. Kini kita ke informasi lainnya pemirsa. Dihantam badai, replika patung Liberty di kota Guaiba, Brazil roboh dan terekam kamera amatir warga. Patung setinggi 24 meter ini roboh di area parkir sebuah supermarket setelah kawasan diterpa badai yang disertai angin kencang. Sebelumnya pemerintah setempat sempat mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim. Otoritas setempat memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka akibat insiden tersebut.